Hai teman-teman, saya Lorendiana dari kelas akuntansi. Jadi saya akan menjelaskan tentang dana pensiun, jenis-jenisnya, dan asasnya, serta cara menjurnalnya. Yang pertama, secara umum itu lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lembaga keuangan bank, dan kedua lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi kegiatan utama lembaga dana pensiun itu adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran tersebut kemudian diinvestasikan lagi dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan bagi si dana pensiun. Nah, dana karyawan yang dikelola oleh dana pensiun akan dibayarkan kembali dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian antara pemberi dana dan si pengelola dana itu sendiri. Nah, yang kedua itu, ini ada jenis-jenis dana pensiun. Jadi dana pensiun itu ada dua jenis. Yang pertama itu pensiun pemberi kerja. Jadi dana pensiun dibentuk oleh badan atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Nah, yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Nah, cuma bedanya sih yang bentuk aja ini. Nah, yang next ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama itu ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Nah, maksudnya itu kayak kekayaan si dana pensiun terpisah dari kekayaan pendirinya. Kekayaan dana pensiun itu tidak dapat diganggu-gugat, jadi tidak bisa disentuh-sentuh. Nah, yang kedua itu ada asas penyelenggara dalam sistem pendanaan. Nah, kalau yang itu, penyelenggara dana pensiun harus dengan sistem pendanaan seperti berupa iuran, baik dari pemberi kerja maupun dari pesertanya itu sendiri, minimal sekali sebulan, karena dengan sistematis pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dari sistematis guna membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan. Terus habis itu penyelenggaraan dana pensiun dengan sistem book reserve atau pay as you go dilarang, sebab yang pertama itu dana yang telah dicadangkan masih menyatu dengan aset perusahaan, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap aset perusahaan, dana yang telah dicadangkan itu bisa ikut terseret. Akibatnya akibatnya kepentingan peserta kurang terlindungi. Yang kedua, kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan. Lalu yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Asas pembinaan dan pengawasan itu, dana pensiun diawasi oleh Menteri Keuangan dengan dua metode. Yang pertama, pengawasan langsung, seperti pemeriksaan langsung, terjun ke lapangan. Nah, yang kedua itu ada pengawasan tidak langsung, dengan menyampaikan laporan keuangan, laporan investasi, laporan aktuaria, dan lain-lainnya. Terus yang keempat itu ada asas penundaan manfaat. Nah, asas penundaan manfaat ini locking in. Jadi manfaat pensiun baru dapat dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Contohnya tuh biasa kayak kantor-kantor itu menyediakan pensiun itu di umur 55. Jadi di saat umur dia udah 55, dia bisa mendapatkan manfaat pensiunnya itu, dana pensiun yang selama ini dia bayarkan. Yang kedua itu ada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, ditunda pembayaran manfaat pensiunnya paling cepat
setelah peserta mencapai usia pensiun dipercepat. Jadi kalau mau itu mesti nunggu. Nah, yang kelima itu ada asas kebebasan atau tidak membentuk dana pensiun. Jadi si pesertanya yang mau ikut dana pensiun itu punya kebebasan, karena dana pensiun itu sifatnya bersikap sukarela atau tidak wajib. Jadi apabila peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertanya bersifat aktif. Harus ada pernyataan tertulis dari peserta tentang ketersediaannya untuk dipotong gajinya setiap bulan untuk membayar iuran kepada dana pensiun. Nah, apabila seluruh iuran hanya dari pemberi kerja, perlakuannya sama harus diberikan kepada seluruh karyawannya sepanjang karyawan memenuhi syarat kepesertaannya. Nah, yang terakhir itu ketiga, peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertanya atau menuntut hak atas manfaat pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertanya. Jadi kalau misalkan dia masih terdaftar, dia nggak bisa tiba-tiba berhenti. Jadi dia harus menyelesaikan ini iuran dia sampai dia pensiun, di umur pensiun. Nah, gitu. Nah, lalu yang terakhir ada contoh perhitungan dan jurnal pensiun skema iuran pastinya. Nah, jika perusahaan parfum Banyuwangi mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10% dari gaji bulan karyawannya, iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uang pensiun perusahaan setiap bulan. Nah, jika misalnya gaji per bulannya 500 juta adalah sebagai berikut. Iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema pensiun. 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Nah, dana dan pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut.